Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 7, dari kelas 7A sampai kelas 7C. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita mulai dengan bab 7, materi pengendalian emosi. Semoga kalian sudah siap mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan. Tujuan dari pengendalian emosi, kita dapat menahan diri dari tindakan atau perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri ataupun orang lain. Pengertiannya, emosi adalah keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, ada senang atau tidak senang, yang selalu menyertakan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Bisa juga emosi merupakan luapan seseorang rasa senang, gembira, sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Cara-cara pengendalian emosi, yang pertama introspeksi diri. Jadi kita harus mawas diri, pahami diri sendiri, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian perbuat. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Yang kedua, duduklah jika sedang emosi. Jadi untuk meredakan emosi kita bisa dengan duduk. Yang tiga, minum air putih untuk menenangkan. Yang keempat, sadarlah yang membabi buta akan berakibat buruk. 5. Salurkan emosi ke kegiatan yang positif. 6. Tulis sebab-sebab timbulnya kemarahan. Berbagi perasaan kepada teman dekat. 7. Menangislah. Jadi dengan menangis kalian meluapkan emosi, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, insya Allah mungkin akan berkurang. 8. Marahlah secara wajar dan terkontrol. Jadi kita harus marah itu jangan membabi buta sehingga menyalahkan orang lain atau merusak barang-barang di sekitar kita. Disiplin diri sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya, 1. Sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. 2. Sanggup mengendalikan emosi sendiri. 3. Sanggup mengendalikan nafsu. Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu seperti berikut. Yang pertama, mempelajari teladan. Kita harus meneladani siapapun yang sudah atau yang lebih baik daripada kita supaya kita bisa belajar mengikuti orang yang lebih baik dari kita, mungkin dari agamanya, dari kesabarannya, dari etikanya. Yang kedua, kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin dan tahu batas. Kalian juga bisa meneladani orang tua kalian masing-masing, tapi itu yang jelas harus yang baiknya, yang positifnya. Jangan sampai yang negatifnya kalian tiru, tapi yang positifnya kalian teladani, kalian ikuti supaya kalian menjadi orang yang lebih baik. 3. Berhitung sampai 10. Ini untuk mengurangi dalam pengendalian nafsu kalian. 4. Buat dan taatilah jadwal. Kalian harus bikin jadwal sendiri dan taati dan laksanakan oleh diri sendiri. Yang kelima, jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Jadi kalian bikin jadwal itu harus dilaksanakan. Tujuannya untuk mengingat atau mengatur kegiatan kita yang harus kita lakukan, dan kalian harus disiplin dengan mengikuti jadwal tersebut.
Yang keenam, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Kalau kalian sudah menyimpan dan selalu mengingat disiplin, tahu batas, kalian akan bisa mengendalikan diri sendiri. Disiplin mungkin untuk ibadahnya, untuk belajarnya, untuk apapun. Tahu batas. Kita sebagai manusia memang harus dibatasi, apapun tidak boleh melampaui batas dan tidak akan jadi manfaat, jadi baik. Jadi harus tahu batas apapun yang kita lakukan atau yang kita makan. Yang tujuh, semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Yang delapan, buatlah kontrak dengan diri sendiri, apa yang akan kalian lakukan untuk masa depan, apa yang harus dilakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Kiat disiplin diri. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri Anda dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda Anda sejelas mungkin. Jadi kalian memang harus bikin tuh jadwalnya, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Itu ada jadwal khusus dan kalian harus melaksanakannya selama dari bangun pagi sampai mau tidur malamnya. Kita tertib dan disiplin mengikuti jadwal yang kita buat. Yang kedua, bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja diri Anda untuk lebih aktif dan bersemangat. Jadi pada saat perasaan kita bahagia, apalagi sekarang zamannya lagi pandemi COVID, justru kebahagiaan itu akan meningkatkan imun kita. Jadi bahagiakanlah diri kalian masing-masing, apalagi kalian punya cita-cita. Dengan berbahagia, kalian melaksanakan tugas belajar apapun akan dengan senang hati mengerjakannya. 3. Agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian Anda. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting. Jadi seperti yang nomor 1, kalian harus punya jadwal, agenda kegiatan harian, supaya kalian bisa teratur lah apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam hari, dan itu kita tertib, kita disiplin mengikuti waktu yang sudah dijadwalkan. 4. Rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Kalian harus karena orang yang beragama, kalian SMP 11 insya Allah mayoritas muslim, dan walaupun ada yang non muslim, semua agama itu sama. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dan taat pada agamanya sesuai keimanan masing-masing. Yang 5, sugesti. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi Anda. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri Anda menjadi lebih kuat. Jadi sugesti diri sendiri untuk lebih baik. Kalian harus punya imajinasi yang bagus, jangan yang jorok, jangan yang negatif, positif yang selalu kalian ingat itu, supaya kalian akan mendapatkan dorongan dari dalam diri menjadi lebih kuat sebagai siswa. Jadi siswalah yang baik, yang berprestasi, yang rajin beribadah. 6. Kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda Anda dengan hasil yang baik dan kerjakan sehingga tuntas. Jadi kalian setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, kalian punya tugas dari kami, Bapak Ibu Guru, dengan pembelajaran jarak jauhnya. Kalian ikuti semua dan kerjakan
tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Motivasi untuk bertindak disiplin. Ada 2 jenis motivasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku disiplin seseorang, yaitu satu disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu berupa pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mentaati peraturan. Jadi motivasi itu dari diri sendiri, dari dalam diri kita. Tumbuhkan motivasi dalam diri kita supaya kita itu semangat. Motivasi lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih besar kekuatannya apabila kita menimbulkan motivasi dari diri kita sendiri. Ya, itu ada dari berupa pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mentaati peraturan yang ada. 2, disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar diri kita, yaitu berupa perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, dan hukuman. Terima kasih, sampai berjumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa protokol kesehatan dengan 3M-nya. Selalu pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan jaga jarak. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.